Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Tumben ini Ustaz, hari ini agak beda, pakai batik Ustaz. Oh ya, supaya kita tidak dimasukkan di kelompok eh, yang dianggap alergi terhadap kearifan lokal. Tapi pantas Ustaz. Gitu ya? Iya Ustaz. Sip. Oh iya Ustaz, akhir-akhir ini ada fenomena menarik di masyarakat Ustaz. Itu orang-orang yang tampak agamis, tapi malah bengis Ustaz. Apa benar mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang menganggap bahwa tindakan orang-orang yang terlihat bengis tadi, sadis, terlihat sangat tidak manusiawi, ya memang itu dianggap sebagai sebuah kejahatan oleh banyak orang. Karena itu bertentangan dengan etika, bertentangan dengan logika, lintas agama, lintas keyakinan. Tapi orang-orang yang melakukan itu tidak menganggapnya sebagai kejahatan, bukan perbuatan bengis. Kita yang rasional, kita yang memandangnya secara logis, ya melihat aksi kejahatan siapapun yang menjadi korbannya adalah kejahatan. Terlepas apakah kita seagama, sekeyakinan, sepemikiran politik atau apapun, ya orang sendiri dikeroyok, ditelanjangi, dipermalukan, dihinakan, direndahkan. Siapapun yang melihat dengan akal sehat melihat itu sebagai kejahatan. Tapi jangan lupa, mereka yang melakukan penganiayaan itu tidak merasa melakukan penganiayaan, tidak merasa melakukan kejahatan dan perbuatan sadis. Karena dasar baik dan buruk antara mereka yang mengecam tindakan itu dan mereka yang melakukan itu berbeda. Makanya saya katakan, kita yang menganggap itu sebagai kejahatan karena kita punya dasar baik dan buruk itu sesuatu yang faktual, bisa terlihat oleh setiap orang dengan logikanya. Tapi mereka yang melakukan itu tidak menganggapnya sebagai kejahatan. Makanya mereka melakukannya secara brutal, secara sadis, bengis. Justru itu saya katakan, kita harus melihat persoalan itu secara jernih. Apa sih akar persoalannya? Nah, kalau kita, kebanyakan dari kita yang berpikir logis menganggap itu sebagai kejahatan. Tapi mereka menganggapnya tidak. Apa persoalannya? Ternyata ini ingin saya katakan. Kalau orang-orang rasional menganggap setiap orang dengan akalnya bisa tahu ini baik, ini buruk, ini jahat, ini tidak jahat, orang bisa tahu. Tapi sebagian orang, mungkin juga banyak, dan itu ada akar teologinya. Sesuatu dianggap baik itu bila diperintahkan atau bila ditetapkan oleh agama. Jadi ketika agama mengatakan ini baik, baru baik. Ketika agama menganggap itu buruk, baru buruk. Itu yang mereka pahami. Jadi yang satu menganggap kebaikan itu adalah nilai rasional, kebaikan dan keburukan adalah nilai rasional. Yang lain mengatakan bahwa baik dan buruk itu adalah sebuah nilai doktrinal, ditetapkan. Jadi setelah Tuhan menetapkan ini baik, baru jadi baik. Setelah Al-Quran, kitab suci, doktrin mengatakan itu buruk, baru mereka mengatakan buruk. Tapi pada perbuatannya sendiri, mereka tidak mengatakan baik atau buruk. Baik nanti, ketika diperintahkan itu baik, ketika dilarang itu buruk. Nah, atas dasar itulah mereka melakukan pemukulan. Dan pemukulan itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Bukan sadis, bukan. Bahkan orang yang mengecam itu juga dianggap buruk. Bukankah agama memang mengajarkan seperti itu, Ustaz? Lakukanlah yang baik, jangan lakukan yang buruk. Kan seperti itu. Lalu kalau acuannya bukan agama, terus apa, Ustaz? Kan kita orang beragama. Maka itu saya katakan, agama selama ini dipahami oleh kedua belah pihak. Bahkan meyakini bahwa agama itu kan menganjurkan kasih sayang, menganjurkan kerukunan, toleransi, kedamaian, kasih sayang, dan seterusnya. Ya. Tapi yang mana yang dianggap sebagai kebaikan, yang mana dianggap sebagai keburukan, itu berbeda. Bahwa kedua-duanya merasa menjunjung tinggi kebaikan, ya. Bahwa sama-sama menjunjung tinggi
kerukunan, kedamaian, ya, mengecam kejahatan, keburukan, ya. Tapi apa yang dianggap baik dan buruk itu berbeda. Bagi kita, baik dan buruk itu logis, faktual, objektif. Ini siapapun pelakunya, tanpa ada teksnya, tanpa ada yang memerintahkan menetapkan agama atau apapun, buruk. Tidak perlu ada undang-undangnya untuk itu. Tidak perlu ada ayat atau hadis tentang itu. Orang bisa tahu bahwa ini buruk, ini baik. Dan karena itu, lintas agama kan orang sepakat untuk melihat itu. Tapi ada yang menganggap baik dan buruk adalah persoalan agama. Persoalan teks. Ketika agama menetapkan itu baik, baru jadi dia baik. Meskipun dianggap oleh orang-orang yang lain itu buruk. Jadi melakukan penganiayaan yang dianggap oleh kaum rasional sebagai penganiayaan, bagi mereka bukan penganiayaan. Bagi mereka adalah pembelaan agama. Bagi mereka adalah kebaikan. Justru berpahala, bahkan diwajibkan. Ini persoalannya. Nah, sekarang Anda tanya, bukankah agama menganjurkan kebaikan? Ya, menganjurkan kebaikan. Tapi kebaikan yang mana? Menurut mereka kebaikan itu apabila didoktrinkan sebagai baik, baru dianggap baik. Bila agama tidak mendoktrinkan baik, ya tidak baik. Itu kan artinya mengikuti agama, Ustaz. Iya. Terus salahnya di mana sih? Persoalannya, apakah baik dan buruk itu benar ditetapkan oleh doktrin? Ataukah baik dan buruk itu ditentukan oleh akal sehat? Di sini persoalannya, tinggal orang milih. Nah, kalau kita menganggap baik dan buruk itu ditentukan oleh akal sehat, justru kita karena memahami baik dan buruk itu dengan akal, kita pahami secara logis dan kita melihatnya sebagai sesuatu yang faktual, dengan alasan itu kita memilih agama. Oh, dengan dasar karena agama itu baik, kan kita sudah paham baiknya dulu. Karena agama itu benar, baru kita milih agama. Nah, kalau kita tidak punya standar baik dan buruk, tidak punya standar benar dan salah, lalu bagaimana ketika kita memilih agama? Itu pertama. Yang kedua, ketika mereka memahami agama sebagai penetap baik dan buruk, ya, mereka, kita tanya, apa yang dasarnya Anda menganggap ini baik, ini buruk menurut agama? Anggaplah memang agama yang menetapkan baik dan buruk. Lalu bagaimana Anda bisa menafsirkan ini sebagai aturan agama? Bahwa inilah yang ditetapkan oleh agama. Sama-sama tidak bisa jawab. Ternyata yang dipahami oleh mereka sebagai agama itu doktrin yang diinjeksikan. Itu adalah instruktur-instruktur mereka yang menanamkan bahwa itu adalah kebaikan. Jadi kalau kita lihat ayat suci Al-Quran, sebetulnya tidak bertentangan ketika kita mengatakan bahwa baik dan buruk itu tidak ditentukan oleh Al-Quran. Bukan berarti kita menolak Al-Quran. Al-Quran justru mengkonfirmasi yang mana yang baik, yang mana yang buruk menurut akal sehat. Karena saya katakan agama datang untuk mendukung akal sehat. Karena itu fitrah. Berkali-kali saya katakan, ajaran agama itu masuk ke dalam akal sehat. Sehingga info-info tentang agama yang bertentangan dengan akal sehat pastilah bukan dari agama. Itu karena kita menganggap baik dan buruk ditentukan oleh akal sehat, oleh logika. Mereka tidak. Baik dan buruk itu ditentukan oleh doktrin. Nah, nanti ketika doktrin sudah menetapkan itu baik, baru baik. Dari situ kita tahu mengapa kita ribut, kita mengecam, sementara mereka mensyukuri. Mereka bersenang-senang karena tidak menganggap itu sebagai kejahatan, bukan keburukan. Nah, gini, Ustaz. Anda tadi kan bilang Al-Quran mengikuti akal sehat. Tapi kan sering kali kita dengar itu berarti akal-akalan. Harusnya akalnya mengikuti Al-Quran. Begini, kalau bukan Al-Quran mengikuti akal, bukan Al-Quran mengikuti akal. Al-Quran ini datang untuk manusia. Hudan linnas. Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, mereka disebut manusia itu ketika mereka sudah punya akal. Jadi Al-Quran, agama itu mendarat di atas akal, bukan menyesuaikan, mencocok-cocokkan. Karena setiap manusia disebut manusia karena punya akal. Nah, akal di sini bukan akal-akalan. Akal itu yang membangun peradaban ini. Ilmu pengetahuan ini semua pakai akal. Kita bisa sepakat terhadap sesuatu yang sama, itu berarti kita menggunakan akal. Bahwa mengganggu orang lain itu baik atau buruk. Tak perlu melihat ayat, tidak perlu melihat kitab suci, tidak perlu melihat doktrin agama, tidak perlu mendengarkan pendeta atau kiai untuk tahu bahwa mengganggu orang lain itu adalah buruk. Mengapa? Karena kembali kepada fitrah. Nah, fitrah inilah yang kita sebut dengan akal sehat. Itulah yang lintas agama, lintas keyakinan. Justru di atas itulah Al-Quran, agama mendarat. Nah, mereka yang tidak memahami ini,
tidak meyakini ini, menganggap baik dan buruk itu netral. Untuk diketahui baik atau buruknya sebuah perbuatan, lihat doktrin, lihat teks. Makanya saya katakan lagi, aksi pengeroyokan, penganiayaan, apapun yang terlihat sadis, terlihat bengis, terlihat sangat tidak manusiawi, itu kan menurut pandangan kita yang logis, yang rasional. Tapi menurut mereka tidak. Makanya mereka ketawa. Makanya mereka mengumbar komentar-komentar negatif yang membuat kita makin bertanya-tanya. Tapi kalau kita paham persoalannya adalah epistemologinya, sebetulnya ini. Lalu gimana melihat persoalan ini? Kita kan sering biasanya melihat kejahatan kita kecam, dan kita katakan bahwa agama melarang itu. Itu agama menurut kita yang kita pahami secara logis. Nah, kalau mereka memahami agama tidak secara logis, ya mereka tidak menolak bahwa agama yang rahmatan alamin. Justru yang mereka lakukan ini itu dipahami sebagai rahmatan alamin. Ya, justru itu kebaikan. Ini persoalannya. Nah, bagaimana terus bukan menyelesaikan, tapi mengikis kekerasan-kekerasan dengan doktrinal dari agama itu sendiri, Ustaz? Ya itu karena orang memahami agama secara irasional. Jadi persoalannya bagaimana? Apakah kita biarkan agamawan-agamawan, penceramah-penceramah ini yang jelas-jelas mengkampanyekan, menganjurkan masyarakat untuk tidak menggunakan akal, dan selalu mengatakan kalau akal itu akal-akalan, selalu itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka bisa dimobilisasi, bisa diarahkan, bisa melakukan apa saja tanpa perlu provokator. Jadi kalau ada orang bilang ini ada provokator di lapangan, ini ada provokasi, saya tidak menafikan adanya provokasi di lapangan atau apapun. Tapi itu tidak terlalu efektif. Provokasi di TKP itu tidak terlalu efektif. Kalau orang mindsetnya tidak punya doktrin kebencian, provokasi malah dianggap sebagai sesuatu yang tidak efektif. Artinya mereka yang melakukan itu, siapapun, mau anak remaja, mau mahasiswa atau orang lain, bayaran sekalipun, dia sudah punya doktrin, dan doktrin itulah provokasinya sebetulnya jauh hari sebelum terjadi aksi penganiayaan itu. Dan ada provokatornya, dan provokator itu tidak bisa dideteksi. Kenapa? Dan itu muncul dalam bentuk ceramah-ceramah, tausiah, taklim. Itu yang terjadi. Jadi persoalannya bukan orang per orang, bukan kelompok per kelompok, bukan organisasi ini saja. Menurut saya itu simplifikasi ketika dikatakan kelompok ini dengan singkatan tertentu karena pernah dibubarkan, karena ini didaular. Nah, ini lebih luas dari itu. Dan mereka yang terbukti yang ada di lapangan yang melakukan itu juga belum tentu terdaftar sebagai anggota organisasi itu. Ini persoalan mindset. Ini persoalan doktrin bahwa agama itu harus dipahami secara irasional. Jadi bagi saya ada provokatornya atau tidak, ya mereka yang datang punya agenda sendiri. Memang agendanya mungkin menolak isu 3 periode apapun, itu orang-orang yang memang punya agenda untuk menyuarakan aspirasi. Tapi ada orang yang punya agenda lain yang kebetulan berada dalam satu aksi yang sama. Ini yang sulit dideteksi. Tapi memang salah, Ustaz, ketika beragama melalui doktrin. Tidak beragama aja itu pilihan kok. Tapi implikasi ketika kita menganggap baik dan buruk itu ditentukan oleh agama. Dan agama itu artinya dipahami secara sederhana, doktrin, bukan Al-Qur'annya sendiri, tapi penafsiran-penafsiran yang didoktrinkan, dan itu dianggap sebagai agama. Ya, apa yang dilakukan pengeroyokan itu oleh orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang rasional, orang-orang logis, orang moderat, itu sebagai kejahatan. Mereka tidak menganggapnya sebagai kejahatan. Ini adalah pembelaan agama. Karena baik dan buruk itu apa yang disampaikan oleh yang mendoktrin. Oke, lalu bagaimana cara mematahkan doktrin-doktrin itu sehingga kekerasan, kebengisan yang terjadi di masyarakat akibat doktrin-doktrin itu bisa terkikis? Ya, penegak hukum, penyelenggara negara harus mau melihat persoalan ini secara lebih luas. Jadi kalau ditanyakan apakah ada akar kekerasan dalam teologi agama, ya ada dalam bentuk penafsiran-penafsiran, ada dalam bentuk ceramah-ceramah, ada dalam bentuk narasi-narasi, ada.
Kalau kita menafikan itu nggak masuk akal rasanya. Ayat-ayat yang dipahami secara literal. Ada hadis-hadis yang jelas-jelas sulit untuk diterima bahwa Nabi mengatakan itu, mengucapkan itu. Tapi itu ada dalam teks-teks. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya mengembalikan supremasi logika. Dan itu memerlukan kerja keras, melibatkan banyak orang, menyeleksi, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengapa saya berpandangan begitu? Karena sejak awal saya meyakini bahwa baik dan buruk itu adalah nilai rasional. Kekerasan itu, meskipun sadis, meskipun biadab, brutal, tapi akarnya bukan karena provokasi di tempat atau disederhanakan di seolah-olah persoalan politik. No, bukan. Tidak semata-mata persoalan politik. Juga bukan karena soal ekonomi, karena kecemburuan, karena ketimpangan sosial. Mungkin itu menjadi salah satu trigger. Tapi yang lebih mendasar adalah mindset bahwa agama itu hanya bisa dilaksanakan, diamalkan dari doktrin. Dan doktrin dipahami secara letterlek dari teks-teks agama. Anda tadi bilang baik dan buruk itu persoalan rasional. Banyak orang menuduh ketika kita menggunakan rasional itu adalah produk Barat. Itu adalah anti-Islam. Sementara Islam menurut mereka adalah baik dan buruk Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Itu yang sering kali disampaikan, sehingga masyarakat awam di bawah ketika mendengar Al-Quran dan Sunnah pasti nggak berani menentang, nggak berani melawan. Ini adalah, nah itu bagaimana terus? Akal itu bukan akal Barat, akal itu akal manusia. Kenapa sulit? Misalnya mengatakan, itu tadi saya contohkan, mengambil hak orang lain. Apakah buruk atau tidak? Apakah buruk menurut satu agama tertentu? Enggak, semua orang. Itu artinya ada parameter yang sama. Mengapa sulit untuk memahami itu? Lalu kalau kita katakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tanya, apakah Al-Quran dan Sunnah begitu saja? Tetap harus dipahami dengan akal. Jadi dengan kita mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti kita tidak menggunakan akal. Justru Al-Quran menyuruh kita menggunakan akal. Jadi solusinya selain kita harus menegakkan hukum, kita harus benar-benar lebih teliti mendengarkan ceramah, narasi. Kita juga harus mau mengubah mindset kita. Kalau memang selama ini kita dipahamkan bahwa baik dan buruk ditentukan oleh Tuhan, ya itu dianggap sebagai dasar keimanan. Kalau buruk dan baik dan buruk ditentukan oleh Tuhan, sementara yang mengatakan mengatasnamakan Tuhan adalah orang-orang ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Baik dan buruk ditentukan oleh akal sehat, dan Tuhan yang menciptakan akal sehat itu. Dari Tuhan juga itu ajarannya. Terus kenapa masyarakat banyak yang mudah sekali menerima doktrin daripada menggunakan akal sehat mereka? Ini kan kerja keras lama, ini kan sistemik, ini kan masif, intensif, ya. Dan ini akibatnya kita juga lalai, kita juga rabun prioritas. Kita kadang mempersoalkan kelompok-kelompok intoleran, bahkan kita sendiri intoleran terhadap orang yang berbeda padahal tidak mengganggu. Orang yang minoritas kita upok-upok, ternyata mereka yang sudah dianggap mayoritas disusupi, dan mereka menguasai semua lini-lini penting sekarang, mempengaruhi semua lapisan masyarakat, lapisan bawah, lapisan menengah, lapisan atas. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Mari kita menggunakan akal sehat. Pahami, agama tanpa akal sehat akan menjadi bencana kemanusiaan. Enjoy your faith. Terima kasih banyak Ustaz atas Sama-sama. paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.